Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul kebocoran data KPU atau pemilu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandika Alino Gunawan dengan NPM 4524210097. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kebocoran data KPU atau pemilu di tahun 2024. Jadi, dalam kasus dugaan kebocoran data pemilih yang terjadi pada pemilu tahun 2024 menjadi sebuah perhatian besar karena melibatkan data dari para warga dalam skala nasional. Jadi data pemilih atau DPT itu bukan sekedar hanya data administrasi, tetapi data tersebut juga berisi mengenai identitas pribadi seperti nama lengkap, NIK, dan juga informasi yang lebih sensitif seperti lokasi alamat yang jika bocor, data-data seperti ini juga dapat berdampak ke banyak aspek seperti kerugian individunya itu berupa penipuan atau terjadinya seperti pencurian identitas dan juga bisa mengakibatkan turunnya kepercayaan para publik atau masyarakat terhadap proses demokrasi. Dan presentasi ini juga membahas masalah dari sisi tata kelola, aspek hukum, UU PDP, dan serta dampak sosial, politik, dan rekomendasi mitigasinya. Selanjutnya, tujuan dari analisis ini yaitu mengenai resiko dari kebocoran data dan juga aspek hukum, dan untuk ruang lingkupnya itu mengenai DPT atau data pemilih tetap dan sistem pengelolaan data beserta dampak privasi dan demokrasi. Dan di sini ada beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut. Yang pertama itu, mengapa DPT itu sendiri bernilai dan sangat sensitif? Yang kedua, resiko nyata apa yang muncul dari kebocoran data? Seperti yang tadi sudah dibahas, resiko nyatanya itu bisa berupa penipuan dan juga pencurian identitas. Dan selanjutnya, bagaimana UU PDP mengatur kewajiban pengendali atau pemrotes data? Dan yang keempat ini, apa langkah yang seharusnya dilakukan organisasi publik agar insiden seperti ini tidak berulang kembali? Oke, baik. Selanjutnya itu merupakan slide 4 di mana di sini ada latar belakang dugaan kebocoran DPT. Nah, dugaannya itu yang pertama dataset besar diklaim bocor dan diperjualbelikan di forum, dan dampaknya itu dia akan menyebabkan trust isu publik dan risiko penyalahgunaan identitas. Nah, dalam beberapa pemberitaan dan diskusi publik muncul klaim bahwa dataset yang dikaitkan dengan DPT beredar dan bahkan diperjualbelikan di forum kebocoran data. Misalnya itu bisa dibilang seperti forum dark web. Nah, forum yang dikenal memperdagangkan dataset hasil eksfiltrasi. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim tersebut, isu ini tetap penting karena menunjukkan kemungkinan adanya kelemahan kontrol keamanan, baik pada sistem utama maupun rantai pendukungnya seperti backup, vendor, API, akses admin, dan sebagainya. Nah, dampak paling cepat terlihat biasanya adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga publik menjaga data. Sedangkan dampak jangka panjangnya berupa penipuan berbasis identitas dan profilisasi warga. Oke, selanjutnya. Apa itu DPT dan mengapa itu sangat sensitif? Yang pertama itu DPT itu adalah daftar resmi pemilih untuk administrasi pemilu. Dan umumnya itu memuat identitas dan lokasi pemilih. DPT digunakan untuk memastikan siapa saja yang berhak memilih dan di mana lokasi pemilih terdaftar, misalnya wilayah atau biasa yang disebut TPS. Secara umum, dataset pemilih dapat memuat kombinasi informasi identitas seperti nama, NIK atau nomor identitas, dan informasi lokasi, alamat atau wilayah. Kombinasi ini berbahaya karena yang pertama itu mudah dipakai untuk verifikasi palsu. Banyak layanan masih menggunakan data identitas sebagai verifikasi. Yang kedua itu mudah digabung dengan data lain, misalnya data yang bocor dari layanan lain sehingga membentuk profil yang lebih lengkap. Dan yang ketiga sulit diganti. Berbeda dengan password yang bisa diubah, identitas dasar seperti NIK dan alamat jauh lebih permanen dan berdampak jangka panjang. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang istilah penting pada data pribadi, pengendali, dan pemrosesan. Nah, data pribadi di sini diartikan sebagai info yang mengidentifikasi individu. Yang selanjutnya yaitu adalah pengendali data.
Nah, pengendali data ini adalah pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan. Yang terakhir yaitu ada pemrosesan data. Nah, pemrosesan data ini diartikan sebagai pihak yang memproses atas perintah pengendali. Dalam konteks perlindungan data, penting untuk memahami peran, yaitu data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu adalah pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan untuk apa data ini dipakai dan bagaimana data ini diproses. Nah, dalam kasus pengolahan DPT, lembaga penyelenggara yang menentukan tujuan pemrosesan biasanya berperan sebagai pengendali. Yang selanjutnya yaitu adalah pemrosesan data pribadi adalah pihak yang memproses data atas instruksi pengendali, misalnya penyediaan infrastruktur, TI, konsultan, atau vendor aplikasi. Yang terakhir yaitu ada pembagian peran. Ini penting karena UU PDP menentukan kewajiban beredar pada pengendali data pemrosesan, termasuk soal keamanan, dokumentasi, dan tanggung jawab saat terjadinya insiden. Pada bagian selanjutnya yaitu adalah kronologi umum versi informasi publik. Nah, kronologi umum ini tersusun dari 3 hal. Yang pertama yaitu adalah klaim data aset beredar plus sampel dipublikasikan. Yang kedua yaitu ada respon, yang artinya klarifikasi, investigasi, dan diskusi publik. Yang terakhir yaitu perlu verifikasi keaslian, kecakupan, sumber, dan timeline. Pola insiden kebocoran yang sering terjadi di ruang publik adalah seperti munculnya akun atau aktor yang mengklaim memiliki dataset, lalu mempublikasikannya sampel sebagai bukti, kemudian menawarkannya penjualan atau penyebaran. Setelah itu, isu ini menjadi viral, dan media meliputi, dan instansi biasanya memberikan klarifikasi atau melakukan penelusuran, namun dari sudut pandang keamanan informasi, tahap paling penting adalah verifikasi forensik. Nah, verifikasi forensik ini terdiri dari 5 hal. Yang pertama yaitu apakah sampel benar berasal dari sistem yang diklaim. Yang kedua yaitu apakah data ini terbaru atau data lama yang muncul kembali. Yang ketiga, ada berapa banyak record yang terdampak. Yang keempat, apakah jalur kebocoran dari mana, ya seperti aplikasi, API, vendor, insider, dan backup. Yang terakhir, yaitu yang kelima, tanpa verifikasi publik rentan terhadap spekulasi atau disinformasi. Selanjutnya di sini ada treatment model, yaitu ada 3, aset, aktor, dan motif. Yang dimana aset ini terdiri dari database DPT, API, admin panel, backup, dan log. Untuk aktornya itu peretas, broker data, insider, vendor, dan mitra. Yang ketiga ada motif, seperti uang, penipuan, pengaruh politik, dan disinformasi. Third model membantu kita berpikir sistematis tentang apa yang diserang dan bagaimana. Ya, dalam bentuk aset bukan hanya database utama, tetapi juga komponen utama untuk pendukung API yang melayani query data. Panel admin yang punya hak akses tinggi, file export untuk pelaporan, backup harian, sampai ke kredensial dan log. Seringkali kebocoran berasal dari aset pinggiran seperti backup yang tidak transkripsi atau akses vendor yang terlalu luas. Yang kedua, aktor ancaman bisa eksternal, ya seperti peretas atau broker data, atau internal, insider. Pihak ketiga berisiko karena memiliki akses sah tetapi kontrolnya mudah berbeda. Yang ketiga, motif biasanya finansial yang dimaksud jual data atau pemerasan. Tetapi dalam konteks pemilu ada motif tambahan seperti pengaruh opini, propaganda target, atau membangun narasi untuk menurunkan kepercayaan publik. Yang selanjutnya di sini ada skenario teknis kebocoran yang paling umum. Yang paling biasa di sini dan paling umum adalah kredensial bocor atau akun lemah tanpa MFA. Kedua, celah aplikasi API dan API ya seperti IDOR, SQLi, micro FIG. Yang selanjutnya cloud atau storage salah konfigurasi. Yang selanjutnya supply chain atau vendor dan akses internal. Beberapa skenario teknis yang sering menjadi akar kebocoran data skala besar seperti yang pertama kredensial bocor atau lemah yang dimana password dipakai ulang, password mudah ditebak, tidak ada MFA atau kredensial administrasi tersebar di file konfigurasi. Ini membuat pelaku cukup login tanpa perlu eksplorasi lebih rumit. Yang kedua, celah aplikasi dan API yang yaitu misalnya
API bisa diakses tanpa otomatis, memadai atau indoor atau insecure director object reference yang memungkinkan untuk menarik data pilihan lain yang hanya dengan mengganti parameter. SQL injector juga sering dipakai berbagai sebab jika disanitasi info buruk. Yang selanjutnya salah konfigurasi cloud atau storage, bucket terbuka, permission terlalu luas, link akses publik, atau database exposure ke internet tanpa pembatasan IP. Yang selanjutnya supply chains and incident, yaitu vendor memiliki akses untuk maintenance atau ada orang dalam yang menyalahgunakan data atau menyalin data. Risiko ini harus dikelola dengan kontrol akses, audit, dan pemantauan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatim Rizky dengan NPM 452410107. Izin untuk melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini ada slide ke-10 yaitu dampak langsung ke privasi dan keamanan individu. Di sini ada 4 poin. Yang pertama identificatif, phishing, doxing, dan kerugian ekonomi. Nah, dari 4 poin ini, bayangkan kita sebagai mahasiswa itu mengalami kebocoran privasi dan keamanan akun kita. Bayangin data kita bocor semua, terungkap ketahuan semua oleh si penjahat ini nih. Misalkan NIK kita, NPM kita, nama lengkap kita, nomor HP kita, semuanya bocor, semuanya ketahuan oleh penjahat ini. Nah, kebocoran data ini membuat warga menjadi sasaran empuk penipuan karena pelaku bisa menyebut data korban secara spesifikan. Dampaknya itu pencurian identitas. Pelaku memanfaatkan data untuk membuka akun, membuatkan akses dan melakukan verifikasi palsu. Nah, selain itu phishing tertarget. Phishing itu lebih meyakinkan karena pelaku sudah mempunyai data korban. Nah, di sini pesan mengatakan nama instansi. Misalkan data saya bocor. Nah, ketahuan nih saya di kuliahnya di Universitas Pancasila. Nah, pasti akan merugikan universitas tersebut karena mencantumkan nama universitas atau tidak mengatasnamakan nama diri saya sendiri tuh. Terus doxing itu penyebaran data. Jika data alamat dan identitas tersebar, korban dapat mengalami gangguan, perundungan atau ancaman. Terus ada kerugian ekonomi, penyebaran penipuan. Untuk penipuan yang sering dipakai untuk rekayasa sosial terhadap operator seluler sims web atau pengajuan ilegal. Sekalipun tidak semua korban mengalami kerugian, tetapi skala dataset besar membuat jumlah korban potensial sangat tinggi. Jadi intinya kebocoran data itu bisa berdampak langsung ke keamanan dan kehidupan pribadi seseorang. Di slide berikutnya itu ada dampak ke demokrasi, trust, dan stabilitas sosial. Di sini ada 4 poin. Pertama ada kepercayaan pada institusi pemilih menurun, potensi micro-targeting, risiko polarisasi, kebocoran, kecurangan hasil. Nah, di sini juga kebocoran data itu bisa menurunkan kepercayaan kepada seluruh masyarakat, ke publik, terhadap institusi terutama dalam proses pemilu. Nah, dalam demokrasi, legitimasi proses pemilu sangat tergantung pada kepercayaan publik pada masyarakat. Dugaan kebocoran data itu dapat menurunkan trust terhadap kemampuan penyelenggara menjaga keamanan yang kemudian memunculkan sikap apatis atau curiga berlebihan. Terus yang selanjutnya memungkinkan micro-targeting pihak tertentu bisa menyebarkan disinformasi yang disesuaikan dengan wilayah segmen populasi karena data lokasi pemilih membantu segmentasi. Meningkatkan polarisasi jika identitas dan lokasi diketahui, orang
orang lain nih dapat ditarget untuk tekanan sosial dan kampanye hitam atau kampanye hitam. Penting juga menjelaskan secara akademik kebocoran data tidak otomatis berarti hasil pemilu dimanipulasi, tetapi tetap dapat melemahkan imitasi dan menciptakan lingkungan informasi yang tidak sehat. Jadi, dampaknya bukan hanya ke individu, melainkan ke seluruh publik, ke seluruh masyarakat. Jadi, kita sebagai masyarakat publik harus berhati-hati dengan menjaga keamanan akun kita, menjaga data privasi kita, dan yang lain-lain seperti data-data dari privasi. Jadi jangan sampai lengah, tetap menjaga data privasi kita. Ya, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.